Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini akan mempresentasikan terkait peran DSN dan juga DPS. Nah, sebelum masuk materi, mari kita perkenalan dulu dengan anggota kelompok 3. Berikutnya. Oke, tadi merupakan nama-nama dari anggota kelompok 3. Nah, sekarang waktunya masuk ke materi. Mari kita dengarkan presentasi dari teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga di bawah Dewan Syariah Nasional yang didirikan dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pada pasal 109 dinyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain mempunyai Dewan Komisaris, wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas dan wewenang DPS. Yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional lembaga keuangan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional lembaga keuangan secara keseluruhan dalam laporan publikasi lembaga keuangan. Yang keempat, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Dan yang kelima, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Fungsi DPS. Pertama, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit-unit syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Yang kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Yang ketiga, sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan lembaga keuangan yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, untuk selanjutnya ada tugas dan wewenang dari DSN, di mana dilihat dari surat keputusan DSN nomor 1 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, di mana tugas dari DSN ini yang pertama menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Lalu ada mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Fungsi Dewan Syariah Nasional. Pertama,
meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Kedua, memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Ketiga, memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Keempat, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Kelima, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Keenam, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dan yang ketujuh, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Next, ada interaksi antara DSN MUI dan DPS dengan OJK. Interaksi ini diperlukan untuk memastikan bahwa produk-produk lembaga keuangan syariah tetap pada koridor yang diharapkan. Idealnya, suatu perkara terkait lembaga keuangan syariah memiliki dua dasar hukum yang jelas, yaitu yang pertama fatwa dan kedua regulasi dalam bentuk peraturan dan surat edaran, baik itu dari BI dan juga OJK. Di sini saya mau menjelaskan mengenai skema dan interaksi dari DSN dan DPS. Yang pertama itu ada MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Mereka mengeluarkan sebuah lembaga yang bernama DSN atau Dewan Syariah Nasional. Fungsi DSN ini ialah mengeluarkan fatwa untuk lembaga keuangan syariah baik itu perbankan maupun non-perbankan. DSN ini juga bekerja sama dengan OJK yang nantinya OJK juga akan bekerjasama dengan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah. Dalam hal ini, kedua lembaga ini mengeluarkan sebuah regulasi serta DPS atau Dewan Pengawas Syariah ke lembaga keuangan syariah. Oke, tadi merupakan pemaparan dari teman-teman saya. Nah, jadi kesimpulannya adalah DPS, Dewan Pengawas Syariah, berfungsi untuk mengawasi operasional dan kinerja lembaga keuangan syariah, sementara DSN, yaitu Dewan Syariah Nasional, lembaga setingkat lebih tinggi daripada DPS yang berfungsi untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah. Nah, interaksi DPS dan DSN itu diperlukan karena untuk menjaga operasional dan mekanisme yang ada agar sesuai dengan koridor syariah. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.